Bagaimana jadinya jika Batman berkolaborasi dengan Spider-Man? Yap, Sobat Gotham tidak salah dengar. Mereka berdua pernah collab dalam cerita komik crossover DC dan Marvel yang berjudul Spider-Man and Batman Disorder Minds. Penasaran musuh apa yang akan mereka hadapi bersama? Langsung saja kita bahas. Cerita diawali dengan Spider-Man bersama dengan Dr. Kafka sedang melakukan penelitian terhadap Cletus Kasady atau biasa dikenal sebagai Carnage. Penelitian ini bertujuan menyembuhkan penyakit mental yang dialami Kasady. Namun tiba-tiba Carnage lepas kendali dan hendak menyerang Dr. Kafka. Tapi beruntung Spider-Man yang ada di sana langsung melindungi Dr. Kafka. Pertarungan Spider-Man dan Carnage tidak bisa dihindari. Pertarungan mereka terjadi singkat saja, lantaran Carnage berhasil dilumpuhkan berkat senjata microwave yang digunakan oleh pasukan penjaga. Meski demikian, efek dari microwave gun hanya akan menetralisir Carnage dalam waktu yang sebentar saja. Tidak lama kemudian, datanglah seorang psikolog bernama Cassandra Barrier yang mengklaim bahwa dirinya bisa menyembuhkan Cletus Kasady secara total, yakni dengan cara menyuntikkan microchip ke dalam tubuhnya, sehingga chip itu nanti akan menghilangkan pengaruh Carnage serta menjadikan Kasady orang yang tidak punya akal. Tentu saja, Spider-Man dan Dr. Kafka menentang ide itu karena dinilai tidak berperi kemanusiaan. Tapi karena mereka sendiri tidak bisa berbuat banyak, lantaran ide Cassandra telah disetujui oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah. Cletus Kasady langsung disuntik dengan microchip, dan jika eksperimen ini berhasil, Cassandra ingin menyuntikkan microchip ini ke satu orang lagi. Kita beralih ke Gotham City, di mana Batman sekali lagi menghentikan Joker yang hendak menyebarkan wabah kelelawar. Meski sudah terpojok, tapi bisa-bisanya Joker masih sempat menggigit Batman. What? Ya, meskipun akhirnya Joker sendiri kena pukul Batman lagi. Joker dipenjara di Arkham Asylum untuk kesekian kalinya. Di malam yang sama, Cassandra juga mendatangi seorang dokter yang berjaga di Arkham Asylum untuk menawarkan penyembuhan secara total terhadap Joker dengan menggunakan metode yang sama yang dilakukan terhadap Kasady. Untuk meyakinkan dokter tersebut, Cassandra juga membawa Kasady ke hadapannya yang sudah benar-benar sembuh dari penyakit mentalnya. Joker pun berhasil disuntikan microchip dan seketika kepribadian jahat Joker menghilang juga. Karena dirasa sudah aman, Cassandra memperlihatkan Cletus Kasady dan Joker ke hadapan publik serta berencana menemui presiden di Washington. Nah, di sini kejutannya. Saat di perjalanan, Cletus Kasady kembali berubah menjadi Carnage sambil membunuh supir yang berkendara. Rupanya selama ini simbiot Carnage sudah memakan microchip itu, dan Kasady hanya berpura-pura menjadi manusia yang kehilangan akal. Carnage langsung membawa Cassandra dan Joker keluar dari mobil. Tapi di sana juga sudah ada pasukan yang siap menghadang, dan salah satu pasukan itu ternyata Batman yang sedang menyamar. Meski Batman sudah meminta Carnage untuk melepaskan Cassandra, tetapi permintaan itu ditolak. Malah Carnage berniat untuk membunuh Cassandra. Beruntung Spider-Man tiba tepat waktu sehingga nyawa Cassandra terselamatkan. Melihat ada kesempatan, Batman langsung menyerang Carnage. Spider-Man pun juga ikut membantu Batman. Meskipun Batman merasa tidak perlu bantuan dari Spider-Man, tetapi duet mereka berhasil memojokkan Carnage. Sampai akhirnya, Carnage harus menyerang pasukan di sana terlebih dahulu untuk mengalihkan perhatian Batman dan Spider-Man. Carnage pun akhirnya berhasil kabur sambil membawa Joker di saat Batman dan Spider-Man fokus menyelamatkan pasukan. Batman geram dengan Spider-Man yang beraksi di Gotham City. Meski Spider-Man sudah berusaha menjelaskan bahwa dirinya cuma mau membantu Batman untuk menangani Carnage, Batman secara tegas tidak memerlukan bantuan Spider-Man serta memintanya untuk pergi dari Gotham. Meski demikian, Spider-Man tidak merasa tersinggung dan yakin bahwa Batman akan segera mengerti. Kita beralih ke Joker dan Carnage. Joker yang masih merasakan efek dari microchip merasa sangat ketakutan saat melihat Carnage. Namun Carnage sendiri tidak memiliki niat untuk menyakiti Joker, lantaran Carnage mengidolakan Joker. Itu sebabnya Carnage sengaja mau dibawa ke Arkham Asylum hanya untuk menyelamatkan Joker. Carnage lalu memasukkan simbiotnya ke tubuh Joker dengan harapan bisa mengembalikan kepribadian jahat Joker. Tidak perlu waktu lama, sifat asli Joker benaran kembali. Mereka berdua pun setuju melakukan kejahatan bersama. Di Batcave, Batman masih melidiki tentang Carnage,
Tapi karena kurang begitu puas dengan hasil yang didapat, Batman memutuskan untuk pergi lagi. Beralih ke Spider-Man yang rupanya masih berada di Gotham City, Spider-Man lalu mendapati seorang pembunuh yang hendak membunuh seorang wanita. Ia pun dibuat terkejut dengan kondisi sekitar Gotham. Lantaran warga sekitar hanya berdiam diri saja di saat wanita itu sudah berteriak minta tolong. Dengan segera, Spider-Man menolong wanita itu. Setelah melakukan aksi heroik, tak lama kemudian Batman mengajak Spider-Man untuk ikut dengannya. Kira-kira apa yang dilakukan Batman dan Spider-Man dalam menghadapi Joker dan Carnage?